Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dengan saya Gregory Sutumorang. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan harian kepada kita semua yang bertemakan Roh Kudus. Baik saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Injil hari ini menegaskan bahwa kita harus percaya kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menyertai kita sepanjang aktivitas kita. Baik, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup dalam ketidakbenaran atau dosa itu ibarat mengantongi bangkai tikus di saku baju, lalu menutupinya dengan setelan jas termahal. Hidup dalam ketidakbenaran juga itu ibarat seorang siswa yang menahan hasrat buang tinja di saat tengah mengikuti ujian akhir nasional. Maka memperjuangkan kebenaran itu berarti kita menghargai setelan jas termahal dengan sesegera mungkin membuang bangkai tikus tadi. Atau dengan jujur meminta izin guru pengawas untuk pergi sesaat ke kamar kecil dan buang tinja. Sekalipun kita akan dicurigai akan menyontek di sana. Baik, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita hidup benar, kita tidak akan gelisah. Kalau suami istri hidup benar, mereka tidak akan saling curiga. Android mereka juga pasti tanpa password. Kalau seorang hidup benar, kehadirannya akan sangat efektif bagi pelayanan dan tidak sibuk untuk kepentingan diri sendiri dan pembelaan diri. Kalau seseorang siswa hidup benar, nilai 7 tanpa menyontek lebih menggembirakan ketimbang nilai 9 tapi hasil mencipta pekerjaan teman. Orang yang hidup benar tidak akan pernah merasa terpenjara, sekalipun tubuhnya terpenjara. Paulus dan Silas yang dipenjara karena mengabarkan kebenaran iman akan Yesus, bukannya bersedih, marah, dan putus asa. Mereka bernyanyi saat dipenjara dan mengalami kebebasan. Saudara-saudari, hidup dalam kebenaran itu membebaskan dan memerdekakan kita. Baik saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 15 tentang bagaimana hidup dalam Kristus dan berbuah banyak bagi kemuliaan Bapa. Ini sangat erat ya, bagian ini erat dengan pasal 15. Sebelumnya dicatat bahwa para murid bertanya kemana Yesus akan pergi. Kali ini Tuhan justru menegur karena mereka tidak lagi menanyakan hal itu. Mungkin pengetahuan bahwa Yesus akan pergi dan mereka akan kehilangan Dia mengganggu pikiran mereka. Kini Tuhan menjelaskan bahwa kepergian Dia justru baik bagi mereka karena kepergiannya ke salib dan ke surga sesudah kebangkitan merampungkan seluruh rencana keselamatan Allah bagi miliknya. Jadi, kepergian Yesus justru membuat para murid ada dalam posisi menikmati seluruh janji keselamatan Allah. Karena Yesus telah merampungkan tugas penyataan dan penyelamatan dari Allah. Roh Kudus dapat datang ke dalam dan ke antara mereka. Baik, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus tidak diberikan bagi dunia, tetapi bagi para murid Yesus. Karena roh dalam arti kehadiran Allah eksklusif hanya dialami oleh orang beriman. Kedatangan roh akan berdampak bagi para pengikut Yesus juga melalui para pengikut Kristus.
bagi orang beriman, Roh Kudus akan meneruskan kehadiran dan karya Yesus menjadi penghibur atau pendamping yang selalu siap membela dan memimpin. Ia akan memberikan pengenalan yang intim akan Allah dalam hati dan pikiran para pengikut Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, intinya ia akan membuat orang percaya mengalami persekutuan yang nyata dan akrab dengan Allah Tritunggal dan mengenali kebenaran-kebenarannya yang memperbarui hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pergi kepada Bapa yang mengutusnya. Namun demikian, ia tidak meninggalkan kita. Ia mengutus sang penghibur bagi kita, yakni Roh Kudus. Dialah yang datang untuk membuat dunia insyaf akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus menjelaskan peran Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus diutus untuk meneruskan tugasnya di dunia. Yesus bersabda, "Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yesus menyadari bahwa dengan kematiannya, dia tidak bisa mendampingi para muridnya secara fisik. Meski demikian, dia tidak ingin meninggalkan mereka sendirian. Maka, dia berjanji mengutus sang penghibur, yakni Roh Kudus, untuk menyertai mereka. Peran yang kedua, Roh Kudus membimbing para murid pada kebenaran. Kebenaran itu tidak lain pengakuan iman bahwa Allah yang sedemikian besar mengasihi manusia, telah mengutus Yesus untuk menebus manusia dari dosa. Pengakuan iman ini bukan hanya kata-kata belaka, melainkan juga perbuatan untuk menerima anugerah keselamatan itu. Itu berarti mengikuti ajaran dan teladan Yesus dan menjauhi dosa. Setelah ditebus dari dosa, kita tidak boleh menjerumuskan diri lagi ke dalam dosa. Untuk itulah Roh Kudus diutus. Dia mengingatkan kita akan dosa dan penghakiman. Dengan demikian, Yesus dan Roh Kudus itu sebetulnya satu dalam hakikat. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Roh Kudus tiada lain dari Roh Yesus sendiri yang datang untuk mendampingi para murid. Pengutusan Roh Kudus ini memiliki kelebihan tersendiri. Roh Kudus menyertai para pengikut Yesus tanpa batas waktu dan ruang. Sejak masa perdana, sekarang, dan sepanjang masa, Roh Kudus senantiasa mendampingi gereja. Roh Kudus adalah hadiah istimewa yang dianugerahkan Kristus bagi kita dalam peziarahan hidup ini. Semoga renungan harian pada pagi hari ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, dan semoga kita menghadirkan Roh Kudus dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan Tuhan akan memberkati kita selalu, dan kita mohon doa juga untuk negara kita, supaya negara kita cepat sembuh, dan para medis akan memberi terus obat supaya kita tidak terkena COVID-19 ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Pace Ebene.